Halo teman-teman, buat kamu yang sekarang menjadi pejuang CPNS, selamat datang di channel Info CPNS dan Beasiswa. Channel yang akan bantu kamu lulus tes CPNS dengan lebih mudah. Di sini kita akan bahas soal-soal CPNS terbaru 2024, teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak kelewatan update terbarunya. Siapkan dirimu, mari wujudkan mimpimu jadi ASN. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke part 26. Next, nah seperti biasa ada quotes of the day terlebih dahulu teman-teman. Ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan. John Maxwell. Nah seperti biasa teman-teman, jangan lupa pakai rumus bola untuk mengerjakan soal TKP ini, yaitu baca opsinya langsung teman-teman. Next. Nah, kita cek opsinya terlebih dahulu teman-teman. A. Mengabaikan permintaan adik karena saya ingin beristirahat setelah bekerja. Yang B. Menemani adik saya berlatih setiap sore dengan sabar hingga ia bisa mengendarai sepeda sendiri. Yang C. Meminta adik saya untuk belajar sendiri dulu dan baru saya bantu ketika ia sudah hampir bisa. Yang D. Menyuruh teman adik saya untuk membantunya belajar mengendarai sepeda. Atau yang E. Membantu adik berlatih tetapi membentaknya jika ia melakukan kesalahan. Nah, kita cek satu persatu terlebih dahulu teman-teman opsinya. A. Mengabaikan permintaan adik karena saya ingin beristirahat setelah bekerja. Mengabaikan adalah bukan respon yang positif teman-teman, yaitu negatif. Jadi opsi A tidak bisa dijadikan jawaban teman-teman. Untuk yang B, menemani adik saya berlatih setiap sore dengan sabar hingga ia bisa mengendarai sepeda sendiri. Nah, ini sepertinya jawaban yang tepat teman-teman. Tapi kita coba cek opsi yang lain terlebih dahulu. Yang C. Meminta adik saya untuk belajar sendiri dulu, baru saya bantu ketika ia sudah hampir bisa. Ini juga tidak ada upaya untuk membantu dari awal teman-teman. Jadi opsi B masih lebih tepat. Untuk opsi yang D, menyuruh teman adik saya untuk membantunya belajar mengendarai sepeda. Ini juga tidak ada upaya langsung dari kita teman-teman. Baik sekali ataupun dua kali untuk membantu adik kita belajar sepeda. Kemudian yang E, membantu adik berlatih tetapi sambil membentaknya jika ia melakukan kesalahan. Ini ada upaya teman-teman, tapi ada hal yang kurang baik yaitu membentaknya. Jadi opsi B bisa kita simpan dulu buat jawaban teman-teman. Karena ini kita pembelajaran, mari kita baca soalnya juga teman-teman. Saya baru saja membelikan adik sepeda baru sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun adik saya belum bisa mengendarai sepeda dengan baik. Ia sering meminta saya untuk menemaninya berlatih setiap sore. Bagaimana sikap saya? Nah, yang B sepertinya tepat teman-teman. Menemani adik saya berlatih setiap sore dengan sabar hingga ia bisa mengendarai sepeda sendiri. Tapi untuk memastikannya mari kita cek pembahasan lengkapnya teman-teman. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah kemampuan membangun hubungan kerjasama dalam keluarga teman-teman, termasuk kesabaran dan dukungan kepada anggota keluarga. Dalam hal ini jawaban yang terbaik adalah yang B, karena menunjukkan sikap kerjasama dan perhatian yang optimal. Untuk opsi A skornya 1 teman-teman, opsi B skornya 5, opsi C skornya 3, opsi D skornya 2, dan opsi E skornya 4 teman-teman. Oke, next teman-teman. Nah, kita baca opsinya terlebih dahulu teman-teman. A. Menenangkan anak tersebut dan segera melapor kepada petugas taman agar situasi dapat ditangani dengan cepat. Yang B. Membeli mainan baru untuk menggantikan mainan yang hilang agar anak tersebut berhenti menangis. Yang C. Memanggil orang-orang di sekitar untuk membantu mencari mainan yang hilang. Yang D. Mengabaikan anak tersebut karena takut dianggap mencampuri urusan orang lain. Yang E. Merekam situasi tersebut menggunakan ponsel untuk diunggah ke media sosial agar menarik perhatian. Oke, kita cek terlebih dahulu teman-teman opsi jawabannya. Yang A. Menenangkan anak tersebut dan segera melapor kepada petugas taman agar situasinya dapat ditangani dengan baik. Ini sepertinya tepat teman-teman. Menenangkan anak tersebut kemudian melapor petugas taman supaya ada solusi teman-teman. Kemudian yang B. Membeli mainan baru untuk menggantikan mainan yang hilang agar anak tersebut berhenti menangis. Mungkin anak-anak ini hanya ingin mainan yang dia punya aja teman-teman.
Terus juga nanti kita kalau membeli mainan baru, kita meninggalkan anak tersebut. Yang C, memanggil orang-orang di sekitar untuk membantu mencari mainan yang hilang. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman, karena anak tersebut sedang nangis dan mencari mainan hanya memanggil orang-orang sekitar untuk membantu kurang tepat teman-teman. Yang D, mengabaikan anak tersebut karena takut dianggap mencampuri urusan orang lain. Ini juga merupakan respon yang negatif, jadi bukan termasuk jawabannya teman-teman. Yang M, merekam situasi tersebut menggunakan ponsel untuk diunggah ke media sosial agar menarik perhatian. Ini tidak ada upaya langsung teman-teman dari kita selaku orang terdekat, orang yang sedang dekat sama anak yang menangis tersebut. Jadi opsi A kita bisa simpan dulu teman-teman. Oke, karena kita ini pembelajaran, mari kita baca soalnya juga teman-teman. Suatu sore saya sedang berjalan-jalan di taman untuk menikmati udara segar. Di dekat area bermain, saya melihat seorang anak kecil yang duduk sendirian di bangku taman sambil menangis. Anak tersebut tampak kebingungan dan terus menyebutkan nama mainannya yang hilang. Saya melihat sekeliling tetapi tidak ada orang dewasa yang tampaknya adalah orang tuanya. Bagaimana sikap saya? Nah, sepertinya jawaban yang A ini tepat teman-teman. Menenangkan anak tersebut dan segera melapor kepada petugas taman agar situasinya dapat ditangani dengan cepat. Nah, next ke pembahasan lengkapnya teman-teman. Aspek yang dinilai dalam soal ini adalah jejaring kerja teman-teman, yaitu kemampuan mengambil tindakan yang tepat untuk membantu seorang yang mengalami kesulitan. Dalam situasi ini jawaban yang terbaik adalah yang A, karena menunjukkan empati dan langkah konkret untuk mengatasi masalah dengan melibatkan pihak yang berwenang. Untuk opsi A skor 5 teman-teman, opsi B skor 3, opsi C skor 4, opsi D skor 1, dan opsi E skor 2 teman-teman. Silakan teman, bagi yang belum paham bisa diulangi kembali videonya ya. Next ke soal berikutnya, yang sekaligus menjadi soal yang terakhir teman-teman di video kita kali ini. Jangan lupa baca opsinya terlebih dahulu secara keseluruhan, kemudian opsinya kita cek satu persatu. Yang A, berusaha memahami dan mengikuti aturan sambil menyesuaikan diri dengan pola kerja yang berbeda. Yang B, menyampaikan protes langsung kepada pemimpin karena aturan baru dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan organisasi sebelumnya. Yang C, menerima aturan tersebut tetapi tidak berusaha menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang D, bergabung dengan anggota lain untuk membicarakan aturan baru secara negatif di belakang pemimpin. Yang E, mengajak anggota lain untuk bersama-sama mencoba menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Nah, kita cek satu persatu teman-teman. Yang A, berusaha memahami dan mengikuti aturan baru sambil menyesuaikan diri dengan pola kerja yang berbeda. Ini jawaban yang tepat teman-teman, karena kita ada usaha untuk memahami dan mengikuti aturan baru tersebut teman-teman. Ini kita bisa simpan dulu opsi yang A teman-teman. Yang B, menyampaikan protes langsung kepada pemimpin karena aturan baru dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan organisasi sebelumnya. Ini adalah respon yang negatif teman-teman, maaf. Bentuk respon yang negatif karena kita protes kepada pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda teman-teman. Ini yang B bukan jawaban yang tepat. Yang C, menerima aturan tersebut tetapi tidak berusaha menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Ini juga merupakan respon yang negatif teman-teman. Walaupun kita menerima aturan tersebut tapi kita tidak berusaha untuk menerapkannya. Kemudian yang D, bergabung dengan anggota lain untuk membicarakan aturan baru secara negatif di belakang pemimpin. Ini yang harus digarisbawahi adalah membicarakan aturan baru secara negatif. Berarti kita menjelek-jelekan aturan tersebut. Yang secara tidak langsung kita juga menjelek-jelekan pemimpin baru tersebut teman-teman. Jadi opsi D juga bukan jawaban yang tepat. Nah, kemudian yang terakhir opsi E, mengajak anggota lain untuk bersama-sama mencoba menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Nah, ini juga bagus teman-teman. Jadi kita simpan dulu untuk opsi yang E. Jadi kita punya dua opsi jawaban, yaitu A dan E teman-teman. Karena ini pembelajaran, mari kita baca soalnya juga teman-teman. Suatu hari Arif menjadi anggota baru di sebuah organisasi sosial. Pemimpin organisasi tersebut menetapkan beberapa aturan kerja yang sangat berbeda dengan kebiasaan di organisasi lain.
yang pernah diikuti oleh Arif. Beberapa anggota lama terlihat kurang setuju dengan aturan baru tersebut dan cenderung enggan mengikuti arahan pemimpin. Bagaimana sikap Arif? Nah, sepertinya opsi A dan E ini tepat, teman-teman. Tapi kita lihat dulu yang lebih tepat yang mana, A atau E. Mari kita cek pembahasan lengkapnya, teman-teman. Nah, aspek yang dinilai pada soal ini adalah sosial budaya, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru serta menghadapi perubahan aturan dan kebiasaan. Dalam situasi ini sikap terbaik adalah yang A, teman-teman. Karena menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan sikap profesional dalam menerima perubahan. Untuk opsi A skora 5, teman-teman, opsi B skora 1, opsi C skora 3, opsi D skora 2, dan opsi E skora 4, teman-teman. Next, nah, karena kita di awal sudah pakai quotes, di akhir juga kita harus pakai quotes lagi, teman-teman. Jika itu penting bagi Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Sekian, teman-teman, pembahasan soal kali ini. Silakan bisa di-share dan di-subscribe, dan bisa diulang-ulang videonya apabila masih belum paham, teman-teman. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.